Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, malam. Kembali lagi di channel saya, channel Mocun FX. Karena ini weekend ya teman-teman, seperti biasa saya akan sedikit update untuk analisa XAU USD atau gold teman-teman dalam jangka waktu 1 minggu ke depan seperti itu. Nah, jadi sebelum ke gold kita akan analisa indeks dolar dulu teman-teman ya, karena indeks dolar itu sangat korelasinya sangat sensitif terhadap gold atau XAU USD teman-teman, seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat beberapa hari lah dalam 1 minggu ke belakang itu gold si dolarnya terus-terusan naik ya teman-teman, terus-terusan naik karena di sini ada internal struktur teman-teman. Di sini dia itu flag range, berarti dia akan naik teman-teman, seperti itu. Jadi ini yang yang membatasi pergerakan dolar di higher time frame, di monthly khususnya, seperti itu. Kunci. Nah, berarti kalau ini flag range, berarti area ini adalah area flag limit ya teman-teman. Limit buy. Kita turun ke time frame weekly aja teman-teman, biar lebih jelas areanya. Ini merupakan area major flag limit, seperti itu. Nah, jadi di sini harga break membuat flag limit juga. Jadi powernya dipindah ke sini ya teman-teman. Setelah FL dia membuat reaksi seperti flag range teman-teman, di sini flag range. Nah, seperti itu, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini di area flag yang terakhir ini, pengkolan harga ini yang berarti kalau di weekly dan daily dia major ya teman-teman, major flag range di sini. Dia sudah ditembus teman-teman, sudah ditembus. Jadi potensinya dia si dolar ini masih akan lanjut naik mengikuti direction major day time frame only, seperti itu teman-teman. Kalau targetnya sih kemungkinan ada di sekitaran area bahu kiri ini teman-teman. Untuk time frame weekly-nya ada di kisaran bahu kiri yang ini, si target dolar ini. Jadi masih lama lah, kurang lebih seperti itu. Di sini juga ada area supply drop base drop. Saya marking body base-nya aja teman-teman, sebagai POI alias target kita nanti yang terdekat lah gitu, terdekat untuk indeks dolar, seperti itu. Nah, terus kalau di time frame kecilnya gitu, karena ini sudah ngebreak ya teman-teman di eksternal, di major, dia di sini membuat di H1 kalau nggak salah kemarin tuh, tepat di sini nih, tepat di sini dia membuat flag limit di H1-nya. Jadi ada batasan-batasan kecil di sini. Di sini flag limit FL buy, seperti itu. Kunci. Lalu di H1 nya juga dia setelah dia break retrace lanjut, dia break lagi, retrace lagi, lanjut lagi, dia membuat flag range kecil di sini. Untuk skala H1 ya teman-teman. Kita top down biar jelas arahnya ini. FR by flag range. Nah, di sini saya melihat sebuah decision point yang kemarin baru aja diambil teman-teman. Dari body sampai ke shadow terendah ini ada zona demand. Jadi sebagai decision point di sini. Kunci. Nah, setelah decision point diambil, harga membuat seperti ini teman-teman gerakan. Jadi kan dia retrace, naik, turun, naik, turun.
Jadi ada gerakan seperti ini nih. Lihat, lihat. Break ke atas, break lagi ke bawah, di break lagi ke atas. Nah, kurang lebih fokus kita untuk dolar ada di area bawah kiri yang ini, teman-teman. Area bawah kiri yang ini, QML kecil yang ini, QML kecil yang ini. Nah, di sini juga ada demand. Drop base rally di sini sebagai POI-nya dolar ya, teman-teman. Sebagai POI dolar kunci di sini. Nah, berarti kemungkinan pergerakan dolar ini akan seperti ini. Dia turun ke area bawah kiri atau ke POI, lalu dia lanjut naik. Kalau emang trennya di skala H1 lah gitu, tren minor ya ke skala H1 gitu, dia terus naik, berarti dia akan mengejar area target di monthly yang ini, teman-teman, di 110-an si dolar ini dalam jangka waktu panjang ya, teman. Tapi pokoknya yang jelas ini si dolarnya masih naik aja. Jadi besok itu minggu depan kemungkinan target saya si dolarnya itu akan turun dulu baru naik gitu, teman-teman. Seperti itu. Seperti itu. Kurang lebih karya sinilah gitu. Nah, sekarang goalnya gimana gitu. Semalam saya kena manipulasi, teman-teman, di goal ini. Manipulasi, jadi setup terakhir saya untuk nge-sell di sini, zona terakhir saya ini terkena manipulasi atau liquidity swap di sini. Jadi semacam back out lah, pengambilan stop loss dia, semacam pengambilan stop loss. Jadi kalau direction, kalau berdasarkan daily, berdasarkan dolarnya tadi ya, teman-teman. Jadi dolar itu bakal ngasih direction ke goal gitu. Kan kemarin kita berfokusnya sama ini ya, teman-teman. Kepada pembalikan struktur di sini kan, pembalikan tren di sini. Kemarin siapa yang nge-sell, teman-teman, di sekitaran sini? Sell limit saya nggak kejemput, teman-teman. Soalnya saya sellnya agak atas sedikit di M5 lah, zona M5. Katanya sih ada teman saya yang nge-sell, dia nyolong setar kan karena emang jaga MM dan lotnya kecil gitu. Dia layering mungkin apa gimana, saya juga kurang tahu. Yang penting kan directionnya benar gitu, dia ujung-ujungnya ke bawah juga, teman-teman. Jadi kalau ini ke bawah, ini high low high low lower low gitu kan. Di sini juga dia break ke bawah lagi, di sini dia retrace, dia turun ke bawah, dia ngompres. Harusnya sih si gold ini masalahnya kayak gimana ya? Kayak ada sesuatu yang ketinggalan di sini, teman-teman. Si gold ini kayak ada sesuatu ketinggalan di sini nih. Ada sesuatu yang ketinggalan gitu di struktur ini tuh, kayak apa ya, kayak belum diambil sepenuhnya gitu, belum diambil sepenuhnya gitu. Maybe di sini nih kayak ada sebuah flag kecil di sini nih. Tapi kayak belum diambil sepenuhnya gitu, teman-teman. Jadi dia kayak baru ngeplip apa, kayak baru bikin apa tuh, kayak rayuan itu, saya kurang paham juga namanya apa ya. Pokoknya dia belum masuk ke zona decision point yang utama aja gitu, intinya kayak gitu. Kayak di sini tuh kayak belum diambil gitu apanya gitu, kayak ada sesuatu yang ditinggal gitu sini tuh. Kunci karena di sini dia retrace ke area flag limit. Di sini ada hidden zone, teman-teman, ada zona tersembunyi area flag limit di sini. Nah, di sini dia kan setelah break dia ngambil flag limit. Nah, ini kan di fake out nih, area sini fake out nih. Dia lanjut lagi turun. Nah, di sini tuh kayak ada MPL gitu sini tuh. Kayak ada sesuatu yang tinggal gitu kan. Bukan QML tapi MPL di sini. Jadi kayak ada sesuatu yang ditinggal gitu, apa gitu kan. Dia juga baru nyadar kemarin nih. Nah, kalau kita zoom ke time frame yang lebih kecil, mungkin di M3 atau M berapa gitu kan, siapa tahu ketemu gitu kan zonanya nih. Oh, dia gini, teman-teman, pergerakannya itu. Jadi setelah ini swing high, ini swing low, ini di break, dia bikin flag kecil di sini. Dia begini kurang lebih. Sini, 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 baru dia diturunin ke
bawah, berarti ada di kisaran kini nih kurang lebih order flow-nya gitu. Nah, saya lihat di sini ada zona yang lumayan nganu ya. POI sebagai POI. Jadi ini sebagai POI yang gimana ya? Ibaratnya kayak unfill order lah kalau bahasa orang ini mah, kayak apa, order atau zona yang belum diisi gitu, yang ditinggal gitu. Kemungkinan bakal ada pengambilan stop loss gitu di sini itu. Bakal ada pengambilan stop loss. Di sini ini di tag ke sini. Tapi ini udah diambil nih. Udah diambil juga stop lossnya. Tapi di sini nggak ada zona yang bagus gitu di area sini tuh. Kalau saya lihat, si golnya juga kan kemarin itu dia bikin manipulasi juga di sini. Saya kan nge-sell di sini nih. Di sini saya nge-sell. Nah, ternyata dia fake out ke atas gitu. Fake out ke atas, cucuk gitu, ngambil stop loss doang. Emang kurang asem si gol ini. Si gol ini kurang asem gitu. Saya pikir ini enggak ke atas kan. Kalau emang area ini dicucuk gitu kan. Plan saya kemarin itu di short, di YouTube short itu kan, dia kalau dia cucuk ke atas gitu, berarti dia tidak akan melebihi area flag range yang ini turunnya. Kemungkinan dia akan lanjut lagi naik. Ternyata kan dia tembus juga gitu kan di flag terdekat gitu. Di sini kurang lebih. Nah, berarti untuk area sell pertama besok akan berada di area sini, teman-teman. Akan berada di area sini. Jadi order flow-nya masih di sini gitu. Karena kalau emang ini enggap gitu, niatnya harga mau naik, harusnya dia tidak boleh turun melebihi area flag range ini. Ternyata ini ditembus lagi ke bawah kan. Manipulasinya atas bawah ini. Berarti kita mulai bisa sell gitu di area bawah kiri yang ini, teman-teman. Ini bawah kiri kan. Kunci gitu. Kunci bawah kiri. Di sini juga ada flag kecil, di sini ada pengkolan kecil, di sini bisa nih. Kalau stop lossnya mau aman sih jadi atas swing high gitu, bisa gitu. Sini juga ada flag kecil. Jadi ini bukan flag limit tapi lebih ke order flow aja gitu. Lebih ke order flow, teman-teman. Jadi kita bedah pelan-pelan, teman-teman. Jadi kita bahu kiri di sini order flow-nya gitu. Anggap ini flag limit lah. Jadi untuk area sell-nya yang pertama ada di kisaran sini nih. Ke posisi sell saya, teman-teman. Jadi directionnya gue ini masih nge-sell, teman-teman. Jadi belum ada tanda-tanda yang kuat dia mau naik gitu. Sini, saran sini gitu. Ini SL sekitar 25 pips. 25 pips. Atau teman-teman kalau emang rajin mengadjust zona gitu, mengadjust zona, teman-teman bisa perkecil lagi zonanya, bebas itu mah. Bebas. Jadi sekitar 25 lah. 26 pips lah. Nah, yang kedua dia akan berada di area unfill order yang ini. Jadi yang pertama di sini kisaran sini lah. Masih sama sih yang kemarin kayak di YouTube short itu. Sekitaran sini, sekitaran 27. Besok itu untuk nge-sell. Nah, yang kedua dia ada di area unfill order yang atas ini. Jadi direction masih nge-sell, teman-teman, berdasarkan indeks dolar ya, teman-teman. Jadi emang market itu kemarin Jumat emang bikin manipulasi aja itu. Emang mau ngambilin stop loss saya itu emang. Udah mah origin diambil juga stop loss. Emang kebangetan golnya. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, targetnya sampai mana gitu. Targetnya sampai mana gitu. Kalau emang gol mau turun gitu. Ya untuk sementara saya lihat di sini ada area compression gitu kan. Ada area sideways. Jadi jangan cari buy di area kayak gini lah, agak bahaya gitu. Ini compression ini gampang, emang gampang banget jebolnya itu. Emang gampang banget jebolnya gitu. Ini awal compression dia datang dari sini. Dari swing low yang ini. Kunci. Nah, seperti itu dari 1915 dari situ ya. Jadi plan saya besok saya akan menunggu sell di area sini, kisaran area bahu kiri. Sini. Untuk dia memecahkan area 1915 dan membuat new low seperti itu, teman-teman. Untuk dalam jangka waktu 1 minggu ke depan. Kok ini jadi flag limit ya? Kita ubah lagi ke ini. Ini bukan flag limit tapi flag range buy yang dipecahkan ini. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi kurang lebih area sell pertama masih ada di 1927-an, di area manipulasi di situ. Yang kedua di area unfill order di 1932, teman-teman. Kurang lebih di situ.
Ya, area unfilled order 1932 di situ. Kunci. Nah, di sini. Ini di flag rank kecil nih. Flag ranknya kecil banget. Segini doang. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kayak ada liquidity pool di sini. Jadi ini kayak kolam-kolam stop loss gitu di sini itu. Isinya stop loss semua ini. Kalau udah yang biasa ngelihat pakai konsep unfilled order, ini tuh kolam stop loss semua ini. Isinya stop loss retail semua nih. Kemungkinan bandar-bandar nanti nge-sell-nya di sini nih. Jadi potensi ini bakal jadi diamond gitu. Kalau ini emang unfilled order ini mau diambil, berarti si Quasimodo ini bakal jadi setup diamond. Setup diamond itu adalah pengambilan stop loss trader QM gitu. Udah mah trader SNR di sini stop lossnya diambil sama QM kan. Trader QM diambil lagi sama diamond. Nah, kayak gitu kurang lebih teman-teman. Emang sadis gitu. Tapi itu kan skenario teman-teman. Jadi area sell pertama saya ada di 1927. Dan yang kedua area sell saya di 1932-an teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Kok jadi bulat sih? 1932-an. Seperti itu. Nah, di sini di unfilled order M3 ya. Tadi M3 ya, di M3 menit, 3 menit sampai 3 menit. Kalau nggak biasa pakai M3 ya kurang lebih disamain aja lah gitu areanya. Kalau emang mau entry. Kalau emang mau entry di situ. Sini SL-nya sekitar 24 pip, lumayan lebar nih. Ini kurang cocok kalau buat scalper. Tapi kalau scalper nanti bisa di-adjust lagi teman-teman ke time frame yang lebih kecil. Cari lagi MPL atau bahu kiri yang baru gitu, biar lebih kecil, biar lebih mepet zonanya. Nah, jadi targetnya dia akan untuk memecahkan swing low di 1915, itu target goal itu. Kalau emang dia masih mau turun gitu, karena patokan saya, direction saya selain market struktur adalah di indeks dolar, karena indeks dolar itu emang sangat sensitif terhadap pergerakan emas gitu, seperti itu, bertolak belakang gitu teman-teman. Jadi ini pantau dua area ini untuk entry gitu. Kunci. Jadi segini aja dulu teman-teman. Kalau zona buy sih saya belum ada teman-teman. Karena kalau bagi saya area kayak gini itu area-area compression gitu. Jadi pengosongan demand gitu. Jadi pengosongan buyer gitu. Karena bayarnya udah dihabisin di gerakan push terakhir di sini nih. Gerakan nge-push ke atas terakhir di sini dia udah the last compression gitu. Pengambilan demand zone gitu. Jadi udah kosong lah kalau bagi saya di sini. Bagi saya ya teman-teman. Bagi saya gitu. Jadi saya fokusnya nge-sell gitu. Syukur-syukur dia bisa sampai sini lagi gitu untuk memecahkan swing low yang ini, karena direction di weekly-nya dia masih turun teman-teman, seperti itu. Jadi untuk minggu depan area sell-nya pertama di 1927, yang kedua di 1932-an di situ kurang lebih teman-teman. Nah, jadi teman-teman saya rasa cukup ya teman-teman. Nah, seperti biasa teman-teman, karena ini jurnal pribadi ya teman-teman, jadi bersifat pribadi. Kalau teman-teman ingin mengikuti analisa saya gitu, harap dianalisa ulang kembali teman-teman, dicocokkan lagi berdasarkan pemahaman teknikalnya, mau itu fundamentalnya, mau itu indikatornya atau apapun lah itu. Tapi ini hanya sebagai referensi atau confluence tambahan lah, biar makin pede gitu entry-nya, atau teman-teman yang lagi hold posisi sell gitu, nge-swing gitu. Nah, seperti itu. Jadi biar makin pede gitu, karena direction saya cuman bisa ngasih direction berdasarkan pemahaman yang saya pelajari atau yang saya pahami teman-teman. Seperti biasa teman-teman, saya rasa udah cukup teman-teman analisa untuk minggu ini. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa profit lebih banyak lagi, lebih konsisten lagi, dan bisa menikmati hasilnya teman-teman. Jadi jangan cuma profit tapi ujung-ujungnya rungkat lagi. Jangan seperti itu. Mudah-mudahan kita minggu depan selalu, dan minggu seterusnya kita bisa profit terus-menerus teman-teman. Amin. Oke teman-teman, saya rasa cukup. Terima kasih sudah menonton.